Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tata kelola lembaga zakat berbasis Good Corporate Governance yang beranggotakan saya sendiri, Wimi Listia, NIM 399, Febri Triani, NIM 386, Larissa, NIM 214, dan Tania, NIM 377. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab belum maksimalnya potensi zakat yang ada di Indonesia. Tentunya permasalahan utama adalah permasalahan kesenjangan. Permasalahan kesenjangan ini di mana rendahnya kesadaran muzaki untuk membayar zakat baik melalui lembaga-lembaga zakat yang ada di masyarakat ataupun terhadap pemerintah. Yang kedua, para muzaki belum mempercayai lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Karena itulah kesulitan untuk menyalurkan lembaga zakat atau banyak para muzaki yang belum mengetahui tentang akuntabilitas atau kredibilitas dari lembaga-lembaga zakat yang ada di masyarakat. Lalu ada 3 penyebab utama mengapa potensi zakat di Indonesia ini belum maksimal. Yang pertama adalah badan lembaga zakat atau seperti milik pemerintah atau milik swasta yang ada di masyarakat itu dianggap belum profesional dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Maksudnya adalah di mana para muzaki itu sebenarnya ingin tahu bagaimana mekanisme penyaluran dananya atau kepada siapa atau untuk apa dana zakat itu disalurkan. Kalau dalam pemerintah kita semua bisa melihat untuk apa dan kemana dana tersebut akan disalurkan. Tetapi kan banyak juga lembaga-lembaga zakat yang di luar pemerintah. Nah, lembaga-lembaga zakat yang di luar pemerintah inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat yang prinsip-prinsip dalam penyaluran dana tersebut dianggap kurang transparan. Yang kedua adalah pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, berkompeten, amanah, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, baik lagi pada poin 1, poin 2 ini juga membahas mengenai kualitas, kompeten, amanah, dan etos kerja. Nah, sebenarnya yang paling diinginkan oleh para muzaki itu atau orang-orang yang ingin menyalurkan uangnya adalah kualitas dari kemana uang ini akan disalurkan. Maka dari itu di masyarakat sendiri banyak sekali orang-orang yang memiliki dana lebih memilih untuk langsung mensedekahkan uangnya di masjid atau kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, ketimbang menyalurkannya kepada lembaga zakat karena kurangnya mereka merasa kurangnya kurang berkualitasnya cara penyaluran dana tersebut. Yang ketiga adalah sistem birokrasi dan good governance dalam pengelola zakat Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Basnas dan LAZ. Nah, tentunya melihat hal tersebut pemerintah harus memperbaiki sistem atau lebih melakukan transparansi terhadap pengelolaan atau penyaluran dana tersebut karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Nah, dari ketiga poin yang saya sebutkan tadi, poin utamanya adalah tentang transparansi dan penyaluran dana. Hal inilah yang tentunya harus segera diperbaiki oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab belum maksimalnya potensi zakat yang ada di Indonesia. Tentunya permasalahan utama adalah permasalahan kesenjangan. Permasalahan kesenjangan ini di mana rendahnya kesadaran muzaki untuk membayar zakat baik melalui lembaga-lembaga zakat yang ada di masyarakat ataupun terhadap pemerintah. Yang kedua, para muzaki belum mempercayai lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Karena itulah kesulitan untuk menyalurkan lembaga zakat atau banyak para muzaki yang belum mengetahui tentang akuntabilitas atau kredibilitas dari lembaga-lembaga zakat yang ada di masyarakat. Lalu ada 3 penyebab utama mengapa potensi zakat di Indonesia ini belum maksimal. Yang pertama adalah badan lembaga zakat atau seperti milik pemerintah atau milik swasta yang ada di masyarakat itu dianggap belum profesional dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Maksudnya adalah di mana para muzaki itu sebenarnya ingin tahu bagaimana mekanisme penyaluran dananya atau kepada siapa atau untuk apa dana zakat itu disalurkan. Kalau dalam pemerintah kita semua bisa melihat untuk apa dan kemana dana tersebut akan disalurkan. Tetapi kan banyak juga lembaga-lembaga zakat yang di luar pemerintah. Nah, lembaga-lembaga zakat yang di luar pemerintah inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat yang prinsip-prinsip dalam penyaluran dana tersebut dianggap kurang transparan. Yang kedua adalah
pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, berkompeten, amanah, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, baik lagi pada poin 1, poin 2 ini juga membahas mengenai kualitas, kompeten, amanah, dan etos kerja. Nah, sebenarnya yang paling diinginkan oleh para muzaki itu atau orang-orang yang ingin menyalurkan uangnya adalah kualitas dari kemana uang ini akan disalurkan. Maka dari itu di masyarakat sendiri banyak sekali orang-orang yang memiliki dana lebih memilih untuk langsung mensedekahkan uangnya di masjid atau kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, ketimbang menyalurkannya kepada lembaga zakat, karena kurangnya mereka merasa kurangnya kurang berkualitasnya cara penyaluran dana tersebut. Yang ketiga adalah sistem birokrasi dan good governance dalam pengelolaan zakat Indonesia masih lemah, sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Basnas dan LAZ. Nah, tentunya melihat hal tersebut, pemerintah harus memperbaiki sistem atau lebih melakukan transparansi terhadap pengelolaan atau penyaluran dana tersebut, karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut. Nah, dari ketiga poin yang saya sebutkan tadi, poin utamanya adalah tentang transparansi dan penyaluran dana. Hal inilah yang tentunya harus segera diperbaiki oleh pemerintah. Dalam menghimpun dana zakat ada banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah good corporate governance yang secara lebih rinci akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Good corporate governance sendiri memiliki 5 aspek yang utama yang sangat penting. Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Dua hal ini menganut pengertian bahwa setiap lembaga zakat harus memiliki keterbukaan terhadap pemerintah atau para muzaki, kepada masyarakat atau para muzakinya, terkait dengan penghimpunan dana, berapa jumlah dananya, atau penyaluran dana kepada siapa dan untuk apa dana tersebut disalurkan. Yang kedua adalah responsibility. Yang ketiga adalah responsibility. Responsibility ini dimaksudkan adalah daya tanggap dari lembaga pengelola zakat itu sendiri. Daya tanggap di sini mengenai dua aspek utama yang paling penting. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keinginan muzaki itu sendiri dan respon terhadap kebutuhan mustahik. Dari prinsip responsibility ini diharapkan setiap lembaga pengelola zakat itu memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah responsif, proaktif, inovatif, kreatif, dan kompetitif dalam mengelola lembaga zakat tersebut. Yang ketiga adalah independensi atau kemandirian. Di sini dimaksudkan lembaga keuangan zakat itu harus memiliki kemandirian yang tidak bergantung dengan pihak manapun dalam mengelola zakat tersebut, selain melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pada masyarakat atau muzaki yang menyalurkan dananya. Yang ketiga adalah fairness, kesejahteraan atau kewajaran, di mana hal ini dimaksudkan adalah setiap lembaga zakat yang ada di Indonesia itu harus bersikap adil baik kepada muzaki atau kepada siapa dana tersebut akan disalurkan tanpa memandang permasalahan kelas sosial dan lain sebagainya. Artinya kesejahteraan atau kewajaran ini harus dijunjung tinggi dalam penyaluran atau pendistribusian dana zakat tersebut. Saya Larissa Syarli Marani Salsabila dengan NIM 2018-042-0214. Sebagai pemateri kedua, di sini saya akan memaparkan mengenai materi sejarah Good Corporate Governance atau GCG. Sejarah Good Corporate Governance ini mengikuti perkembangan manajemen. Konsep corporate governance yang komprehensif mulai berkembang setelah kejadian The New York Stock Exchange crash pada tanggal 19 Oktober 1987, di mana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Untuk mengantisipasi permasalahan intern perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan komisaris sebagai salah satu wacana penegakan good corporate governance. Di Indonesia sendiri, konsep Good Corporate Governance atau GCG ini mulai dikenal sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, yang mana krisis ini berkepanjangan yang kemudian dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggung jawab
serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut dengan KKN. Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang kemudian mewajibkan untuk mengangkat komisaris independen dan membentuk komite audit pada tahun 1998, GCG ini mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia. Sejauh ini, penegakan aturan untuk penerapan Good Corporate Governance belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan maupun perusahaan yang sudah menerapkan tetapi tidak sesuai dengan standar pelaksanaan Good Corporate Governance. Namun, pelaksanaan penerapan GCG ini memberi nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas Good Corporate Governance atau GCG ini menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar. Materi selanjutnya adalah perkembangan GCG di Indonesia dan pedoman Good Corporate Governance. Perkembangan GCG ini di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997 saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Pertama, GCG ini merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kemudian, kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini karena adanya kegagalan penerapan GCG. KNKG pada tahun 2006 ini menyempurnakan pedoman GCG yang telah diterbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pada pedoman GCG pada tahun 2001, hal-hal yang dikedepankan adalah mengenai pengungkapan dan transparansi, sedangkan hal-hal yang disempurnakan pada pedoman umum GCG tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas peran 3 pilar pendukung yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG. Yang kedua, pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku. Ketiga, kelengkapan organ perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris, komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, kemudian komite kebijakan corporate governance. Yang keempat, fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi yang cukup 5 hal dalam kerangka penerapan GCG yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kemudian kelima, kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa. Yang keenam, pernyataan tentang penerapan GCG. Ketujuh, pedoman praktis penerapan pedoman GCG. Materi selanjutnya adalah pengertian dari GCG. Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lainnya, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip good governance. Berkaitan dengan good governance, orientasi di sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, di mana pengertian dasarnya adalah menciptakan pemerintah yang baik, sebagaimana telah dirumuskan oleh United National Development Program atau UNDP. Berikut adalah karakteristik good governance. Pertama, participation adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik
baik secara langsung maupun melalui intermediasi. Trusting legitimasi yang mewakilkan kepentingannya. Kedua, rules of law adalah penegakan hukum harus adil dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga adalah transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Keempat adalah response instance atau daya tangkap. Adalah setiap lembaga publik harus responsif melayani kepentingan stakeholder. Yang kelima adalah konsensus operasional atau musyawarah mufakat. Good governance menjadi perantara kepentingan yang membedakan untuk memperoleh pilihan terbaik dalam hal kebijakan prosedur. Lalu yang keenam adalah equity. Semua warga mempunyai kesempatan atau menjaga kesejahteraan mereka. Lalu yang keenam adalah efficiency. Itu adalah proses-proses organisasi harus menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Lalu yang kedelapan adalah accountability, maksudnya pembuatan keputusan dalam pemerintah atau sektor swasta atau masyarakat, bertanggung jawab pada semua stakeholder. Selanjutnya adalah good governance, lembaga pengelola JIS. Jadi good governance atau tata kelola yang baik mempunyai karakteristik utama yaitu partisipasi aktif, orientasi pada kasus, akuntabel, terus transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan mengikuti aturan hukum. Lembaga pengelolaan JIS secara garis besar harus melaksanakan prinsip utama yang dinamakan Good Organization Governance atau GOG yang memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama amanah, yang kedua proporsional, yang ketiga transparan. Amanah syarat mutlak harus dimiliki amil zakat. Yang kedua proporsional. Dengan proporsionalitas yang dimiliki lembaga pengelolaan JIS, maka pengelolaan dan tersebut lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga transparan, dapat menciptakan sistem kontrol yang baik karena tidak melibatkan pihak internal manajemen saja, melainkan melibatkan muzakir dan masyarakat luas. Manfaat dan hambatan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Adapun manfaat yang dapat diperoleh penerapan GCG tersebut tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga mendatangkan banyak keuntungan dan manfaat bagi perusahaan niraba yang terkait dengan perusahaan tersebut, mau secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan. Yang selanjutnya hambatan itu oleh lembaga itu sendiri karena tidak menjadikan prinsip GCG tersebut sebagai standar sistem dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya saran pendukung GCG ada 3. Yang pertama sistem kontrol internal. 2. Meningkatkan transparansi lembaga amil zakat. Yang ketiga audit eksternal. Saran pendukung GCG yang pertama sistem kontrol internal yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan tidak kecuali lembaga aslinya. Yang kedua, meningkatkan transparansi lembaga amil zakat untuk menyampaikan informasi yang tepat yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik yang membuatnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, audit eksternal. Kewajiban untuk memastikan bahwa semua prosedur yang berjalan secara konsisten. Selain itu, audit eksternal harus mendasarkan dan memiliki prosedur yang memungkinkan untuk mengkecil risiko
pemberian opini audit yang kurang tepat.